Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji. Perkenalkan saya Laila Miftahul Khoir. Tesis ini berjudul Regenerasi Warisan Budaya sebagai Strategi Keberlanjutan dengan studi kasus pada 3 kampung wisata batik. Secara nasional, batik telah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2009. Namun, di saat yang sama jumlah perajin justru terus menurun secara signifikan. Data APPBI dan Watimpress menunjukkan penurunan perajin hingga sekitar 80% pasca pandemi. Bahkan, Indonesia kini mengalami paradoks, menjadi tuan rumah batik tetapi mengimpor batik dari luar negeri yang cukup banyak. Di tingkat lokal, krisis ini jauh lebih nyata. Di Giriloyo, dari sekitar 300 karang taruna atau pemuda, hanya ada 1 pemuda atau generasi muda yang aktif terlibat dalam batik. Di Jarum, keterlibatan generasi muda atau sekitar 4 orang saja yang ikut partisipasi secara parsial. Sementara di Kauman, terjadi penurunan perajin batik dan pergeseran dari pusat produksi ke pusat distribusi. Ini menunjukkan bahwa persoalan utama batik hari ini bukan sekedar pelestarian produk, tetapi krisis regenerasi pelaku. Jika ditelusuri dalam penelitian sebelumnya, fokus dominan masih berada pada pelestarian warisan, simbol budaya, motif, dan promosi ekonomi batik. Namun, terdapat kesenjangan konseptual yang belum banyak dikaji. Yang jarang dibahas adalah regenerasi pelaku dan minat generasi muda, proses transmisi, serta keefektifan strategi stakeholder di tingkat komunitas. Dengan demikian, regenerasi dipandang sebagai prasyarat utama keberlanjutan budaya, bukan sekedar isu tambahan. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah pengakuan UNESCO dan peningkatan produksi batik tidak otomatis menjamin keberlanjutan praktik batik. Penurunan jumlah perajin, rendahnya keterlibatan generasi muda di tingkat komunitas, serta pergeseran fungsi kampung batik menunjukkan bahwa regenerasi telah menjadi persoalan inti keberlanjutan batik. Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini menjawab 3 pertanyaan utama. Pertama, faktor apa yang mempengaruhi rendahnya minat generasi muda? Kemudian bagaimana tantangan dan juga peluang dalam prosesnya? Kemudian seberapa efektif strategi keberlanjutan stakeholder dalam mendukung regenerasi. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor, menganalisis tantangan dan juga peluang, serta mengevaluasi keefektifan strategi keberlanjutan. Teori pertama yang digunakan adalah cultural sustainability, yang menekankan bahwa budaya harus hidup dan diregenerasikan, bukan sekedar dilestarikan. Dalam konteks batik, teori ini digunakan untuk menilai apakah pengakuan UNESCO ini benar-benar menghasilkan cultural vitality dan partisipasi generasi muda atau hanya berhenti pada heritage preservation. Penelitian ini menggunakan 3 dimensi utama, yaitu yang pertama, heritage preservation, kemudian yang kedua adalah cultural vitality, dan yang ketiga adalah cultural equity and participation. Kerangka ini menjadi dasar untuk menunjukkan bahwa krisis regenerasi batik merupakan kegagalan keberlanjutan budaya. Yang kedua adalah social capital theory, menjelaskan bahwa regenerasi dipengaruhi oleh jenis relasi sosial yang bekerja dalam komunitas. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk membedakan peran bonding, bridging, dan linking sosial capital dalam membuka atau membatasi peluang regenerasi, serta untuk menilai keefektifan strategi stakeholder berdasarkan modal sosial yang telah diaktifkan sejauh ini. Kemudian yang ketiga adalah cultural transmission theory, menjelaskan cara nilai dan keterampilan budaya diwariskan lintas generasi. Teori ini digunakan untuk membaca pola transmisi, ada vertikal, horizontal, dan juga obliku, serta untuk menganalisis pergeseran mekanisme regenerasi batik dari keluarga ke komunitas, institusi, atau ruang digital lainnya. Secara kausal, cultural sustainability menjelaskan apa yang gagal dalam regenerasi, sedangkan social capital menjelaskan melalui jaringan apa regenerasi ini difasilitasi atau terhambat. Kemudian cultural transmission ini menjelaskan bagaimana pola pewarisan tersebut berlangsung atau mungkin bahkan bergeser. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab pertanyaan how and why dalam dinamika regenerasi lintas generasi. Desain penelitian yang digunakan adalah single case study with embedded units, di mana kasus utamanya adalah regenerasi batik, dan unit analisisnya ada 3 kampung batik Giriloyo, Jarum, dan juga Kauman. Objek penelitian ini adalah proses regenerasi pelaku batik, sedangkan subjek penelitian meliputi generasi pendahulu, generasi muda, dan juga stakeholder. Penelitian dilakukan di 3 lokasi dengan karakter yang berbeda. Yang pertama ada Giriloyo, mewakili kampung batik yang berbasis keluarga dan juga tradisi yang kuat. Kemudian ada Jarum, mewakili sentra batik semi-rural dengan struktur kelembagaan yang aktif. Dan Kauman, mewakili kampung batik urban dengan dukungan institusional yang relatif matang.
Pemilihan 3 lokasi ini bertujuan menangkap variasi konteks regenerasi, bukan generalisasi. Total informan dalam penelitian ini berjumlah 33 orang. Pengumpulan data dilakukan 10 hingga 30 Oktober tahun 2025 dengan prinsip lintas generasi dan lintas peran, sehingga memungkinkan peneliti menangkap perbedaan perspektif dan juga pengalaman regenerasi secara utuh. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan juga analisis dokumen, sementara data sekunder berasal dari studi literatur dan juga dokumen pendukung. Pengumpulan data dilakukan secara berulang dan lintas metode. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan in vivo agar pola, tema, dan relasi antar temuan dapat diidentifikasi secara sistematis. Observasi dilakukan pada aktivitas produksi, interaksi sosial, dan aktivitas wisata batik di masing-masing lokasi. Selain itu, dilakukan pengambilan preliminary data untuk memahami konteks awal, sejarah, serta persepsi regenerasi dari informan kunci. Tapi ini penting untuk memetakan isu utama sebelum wawancara mendalam dimulai sehingga proses penggalian data menjadi lebih fokus dan juga kontekstual. Untuk menjaga kualitas penelitian digunakan triangulasi sumber, metode, dan juga teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informan lintas generasi dan juga lokasi. Triangulasi metode dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta konfirmasi. Sementara triangulasi teori dilakukan dengan mengaitkan temuan pada 3 teori yang sudah dibahas tadi. Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan in vivo, dimulai dari open coding, kemudian axial coding, selective chain, dan juga theoretical coding. Proses ini memungkinkan peneliti menghubungkan data empiris dengan kerangka teori, serta menghasilkan model konseptual regenerasi batik yang menjadi dasar pembahasan pada bahasan berikutnya. Memasuki hasil dan pembahasan, saya ingin menegaskan sejak awal, fokus penelitian ini bukanlah batik sebagai produk, tetapi batik sebagai proses regenerasi lintas generasi. Word frekuensi ini memperlihatkan kata-kata dominan seperti generasi, proses, belajar, dukungan, dan usaha batik. Ini mengonfirmasi bahwa inti diskusi informan memang berputar pada mekanisme regenerasi, bukan sekedar output ekonomi. Setelah menegaskan fokus itu, berikut saya tampilkan peta analisis in vivo agar jalur temuan terlihat transparan. Ini adalah hasil Project Map in vivo sebagai transparansi proses analisis. Data diolah menjadi 1631 open codes, kemudian diringkas menjadi 5 axial coding atau axial codes, lalu dipadatkan menjadi 2 selective theme, dan dikaitkan dengan 3 teori utama tadi melalui 11 relationship. Artinya, temuan yang saya presentasikan setelah ini bukan opini, tetapi hasil pemetaan sistematis dari pola data lintas 33 informan. Berikut struktur axial coding yang menjadi kerangka mesin dalam pembahasan. Ada 2 payung besar, yaitu yang pertama ada regenerasi warisan budaya batik dan keberlanjutan budaya dan ekonomi lokal. Regenerasi dibaca melalui aksial A, B, dan juga D. Kemudian keberlanjutan dibaca melalui aksial C dan E. Dengan struktur ini, presentasi hasil, saya akan mengikuti urutan tujuan penelitian, yaitu tujuan 1, 2, dan juga tujuan 3. Untuk tujuan 1, tabel ini menunjukkan distribusi faktor rendahnya minat A1 sampai A5 di 3 lokasi. Temuan yang paling penting adalah A3 dan A1 ini adalah yang paling dominan. Artinya, akar rendahnya minat bukan sekedar soal budaya saja, tetapi soal rasionalitas ekonomi dan juga persepsi profesi. Pola ini konsisten di Giriloyo, Jarum, dan juga Kauman meskipun intensitasnya berbeda. Artinya, rendahnya minat generasi muda adalah respon rasional terhadap imbalan ekonomi yang tidak kompetitif dan juga citra profesi yang tidak prestisius, bukan semata penolakan terhadap budaya. Untuk memperjelas akar masalahnya, saya sintesiskan menjadi model diskoneksi nilai. Slide ini menjelaskan benang merah tujuan pertama. Terjadi diskoneksi nilai antara nilai tradisi dan nilai modernitas. Saya susun hierarki, faktor primer adalah diskoneksi nilai ekonomi. Profesi batik dipersepsikan tidak layak secara pendapatan. Faktor sekunder adalah pergeseran nilai sosial dan gaya hidup. Prestis, kecepatan, dan juga kepastian. Kemudian faktor tersiernya adalah hambatan teknis dan proses transmisi yang memperlambat regenerasi keterampilan. Model ketegangan ini menempatkan generasi muda sebagai squeezed actor, terjepit antara tuntutan hidup modern dan ritme kerja batik yang sangat panjang. Kesimpulan kuncinya di sini adalah masalah utama bukan batiknya, tetapi ketegangan nilai yang belum terjembatani dengan baik. Kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu tantangan regenerasi paling dominan adalah tantangan pasar dan ekonomi. Ini muncul paling tinggi di lintas lokasi. Tetapi tantangan yang paling kritis secara regeneratif adalah melemahnya transmisi vertikal dalam keluarga. Ketika jalur vertikal melemah, pewarisan keterampilan menjadi tidak stabil.
Gambar dinamika transmisi ini aplikasi langsung dari cultural transmission theory. Ketika transmisi vertikal melemah, regenerasi bergeser ke obliku dan juga horizontal melalui komunitas, sekolah, dinas, dan ruang digital lainnya. Namun karena belum terinstitusionalisasi secara kuat, kondisi ini menciptakan fragile cultural vitality atau pelestarian simbolis itu berjalan dengan baik, tetapi vitalitas regenerasinya rapuh. Lalu, di tengah tantangan itu, apa peluang yang benar-benar muncul dari data? Di sisi peluang, tabel ini menunjukkan 5 peluang utama. Yang paling menonjol adalah D3, yaitu rekrutmen generasi muda, dan D1 inovasi produk dan desain. Ini berarti peluang regenerasi tidak muncul atas dasar nostalgia, tetapi dari mekanisme masuknya pemuda melalui inovasi, peran komunitas, dan juga ruang pasar baru. Poin penting kedua adalah pemasaran digital atau D2, memperjelas jangkauan dan nilai ekonomi. Teknologi berfungsi sebagai enabler yang menjembatani nilai budaya dengan realitas ekonomi modern saat ini. Jadi, peluang regenerasi paling kuat terletak pada transmisi alternatif non-keluarga yang dimediasi institusi, komunitas, dan juga teknologi digital. Kita lanjut ke tujuan yang ketiga. Tabel ini mengintegrasikan aksial E atau keefektifan stakeholder, D, peluang, dan juga A, minat. Temuan utama strategi stakeholder relatif efektif meningkatkan peluang atau D, melalui infrastruktur, pelatihan, akses pasar. Namun, peningkatan minat A, aksial A, tidak sebanding rasio efisiensi E per D, berada di kisaran moderat, menandakan konversi peluang ke minat belum optimal. Disinilah muncul strategic gap. Korelasi E ke D itu sangat kuat, tetapi E ke A itu sangat lemah. Inilah yang saya sebut pseudo effectiveness. Strategi tampak berhasil di level output struktural, tetapi gagal menghasilkan dampak regeneratif, yaitu minat intrinsik dan juga identitas profesi pada generasi muda. Secara teori, ini adalah aplikasi social capital teori, dominasi linking social capital, memperkuat akses institusional, tetapi tanpa penguatan bonding dan bridging yang relevan bagi pemuda, regenerasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu, rekomendasinya bukan menambah program fisik, tetapi cara mengubah arah strategi. Slide ini merangkum reorientasi strategi menuju keberlanjutan budaya regeneratif. Arah perubahannya dari pelestarian simbolik menuju pembentukan identitas profesi regeneratif. Dari ketergantungan pada pendahulu menuju kepemimpinan pemuda, dan dari program top-down menuju ekosistem kewirausahaan kreatif berbasis budaya. Validasi teoritisnya jelas. Cultural transmission, pergeseran dari vertikal ke obliku dan juga horizontal, harus dilembagakan. Kemudian social capital, reorientasi dari bonding pasif menuju bridging linking yang produktif. Cultural sustainability, fokus pada cultural vitality dan cultural equity, bukan hanya heritage preservation. Kalimat kuncinya di sini adalah keberlanjutan budaya hanya akan tercapai jika stakeholder membangun transmisi, identitas, dan insentif regeneratif secara simultan. Dengan demikian, 3 tujuan penelitian terjawab: akar minat, mekanisme, tantangan peluang, dan juga evaluasi strategik stakeholder beserta gapnya. Sebagai penutup pembahasan, saya merangkum 3 simpulan utama. Yang pertama, rendahnya minat generasi muda dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi dan rendahnya daya tarik profesi batik sebagai faktor yang dominan. Diperkuat oleh diskoneksi nilai antara praktik batik tradisional dan gaya hidup modern, serta hambatan teknis transmisi pengetahuan. Yang kedua, proses regenerasi batik menghadapi tantangan dan peluang yang secara simultan. Tantangan utama terletak pada melemahnya transmisi vertikal dalam keluarga, sementara peluang yang muncul melalui transmisi alternatif berbasis komunitas, institusi, dan juga teknologi digital. Yang ketiga, strategi stakeholder terbukti bersifat pseudo efektif, berhasil membangun peluang dan infrastruktur, namun belum mampu mengonversi menjadi minat dan juga motivasi regeneratif bagi generasi muda. Implikasinya secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan budaya tidak cukup ditopang oleh bonding sosial kapital, melainkan membutuhkan bridging dan juga linking sosial kapital, serta transmisi obliku dan juga horizontal. Secara manajerial diperlukan reorientasi strategi dari pelestarian simbolik menuju pembentukan identitas profesi dan ekosistem yang regeneratif yang relevan bagi generasi muda. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan juga stakeholder menggeser kebijakannya dari bantuan fisik ke pembangunan citra profesi pembatik, penguatan regulasi batik tulis, dan juga kepastian pasar. Sementara komunitas lokal dan juga generasi muda didorong memperkuat regenerasi non-keturunan melalui inovasi desain, media digital, kewirausahaan berbasis budaya.
Sebagai penutup, penelitian ini ingin menegaskan satu hal penting saja, keberlanjutan batik tidak cukup dijaga dengan melestarikan produknya saja, tetapi harus dibangun melalui regenerasi pelakunya. Batik akan tetap hidup bukan karena diwariskan secara simbolik, melainkan karena dipilih oleh generasi muda sebagai identitas, profesi, dan juga masa depan. Terima kasih.